kasih banyak kepada bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu di sini yang sudah meluangkan waktu untuk join webinar kita ya, Pak. Gitu. Nah, kebetulan saya memperkenalkan diri dulu nih. Saya dari tim marketing sales Pak dengan Fikti. Lalu saya nanti ada rekan saya dengan Pak Riandro yang mana akan membawakan presentasi online ini. Mungkin bisa dilanjut ya, Pak Riandro, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Bu Fikti. Oke, untuk webinar kita akan mulai sebentar lagi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jadi di sini kami akan memperkenalkan terkait dengan 3D Experience. Apa itu 3D Experience, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara mengaksesnya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengetahuinya dari webinar ini. Oke, kita langsung mulai saja ya, karena juga sudah mulai waktunya untuk dimulai. Oke, sebelumnya ini adalah simbol dari 3D Experience. Di dalam simbol ini ada apa? Ya, tentunya ada saya ya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Riandro Pramudio, di sini sebagai Technical Support PT Arisma Data Setia. Nah, kita merupakan reseller SolidWorks dari tahun 1996. Oke, di sini kami akan menjelaskan apa sih 3D Experience itu. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah mendengar atau pernah tahu atau belum sama sekali mendengar, bahkan belum tahu apa sih 3D Experience itu. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait 3D Experience. Oke, di dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi pastinya terdiri dari banyak banyak organisasi atau banyak departemen ataupun banyak divisi, dan di masing-masing divisi itu pasti terdapat juga banyak manusia atau banyak orangnya. Nah, sebagai contoh di sini di dalam sebuah organisasi akan ada divisi engineering. Di divisi engineering ini akan mempunyai seorang engineer. Nah, orang engineer ini setiap hari pasti melakukan komunikasi dengan rekan kerjanya sesama engineer ataupun rekan kerjanya di luar engineering, ataupun itu bisa di marketing, purchasing, PPIC, quality dan sebagainya, bahkan dengan vendor sekalipun. Nah, komunikasi yang dilakukan baik apa? Saat ini komunikasi dilakukan kebanyakan dengan menggunakan fasilitas email. Nah, email dikirim, dibalas, dapat email, balas lagi seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana jika seorang engineer ini mempunyai sebuah ide? Bagaimana engineer melakukan sharing idenya dengan sesama engineer yang lain atau bahkan dengan tim project seperti tim purchasing, quality dan lain sebagainya. Nah, untuk sharing ide biasanya seorang engineer ini atau orang yang butuh kolaborasi ini dia akan mengundang meeting bagian-bagian terkait dan orang-orang yang terlibat di dalam proyek ini. Kemudian dilakukan meeting, kemudian di situ dilakukan diskusi untuk mendapatkan sebuah ide. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi seperti itu, di situ sudah ada bottleneck untuk mengumpulkan orang untuk melakukan meeting. Dan nanti hasil meetingnya pun kebanyakan saat ini hanya tertulis di dalam sebuah papan tulis yang kemudian di print, hasil printnya kemudian dibukukan di dalam sebuah server atau di dalam drive komputer. Jadi untuk kondisi sekarang masih dilakukan kebanyakan seperti itu. Nah, satu orang seperti itu melakukan. Bagaimana kalau ada 4 orang yang melakukan hal semacam itu? Dan bagaimana menghubungkan semua ide-ide atau menghubungkan semua komunikasi yang ada di dalam departemen tersebut? Oke.
Nah, ini masih di dalam satu departemen saja. Bagaimana dengan di departemen yang lain seperti departemen marketing dan di departemen R&D. Nah, yang lebih rumit lagi adalah bagaimana menghubungkan atau komunikasi supaya kolaborasi antara engineering, marketing, R&D atau departemen lainnya ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, terkadang bagian engineering sama marketing, orang marketing butuh data dari engineering seperti gambar proyeknya untuk di-share ke customernya, atau dari engineering butuh data-data riset dari R&D, bagaimana cara mengaksesnya. Kadang-kadang hal tersebut masih menjadi suatu kendala di dalam perusahaan atau organisasi kita. Nah, dengan adanya 3D Experience, nah ini 3D Experience menghubungkan semua orang atau semua user di dalam sebuah organisasi. Itu tidak melihat marketing, kemudian tidak melihat engineering atau R&D. Nah, di sini nanti lebih melihat siapa saja yang dapat diberikan akses untuk melihat komunitas atau ide-ide yang kita share di dalam 3D Experience. Jadi di sini ya 3D Experience adalah sebuah platform untuk menghubungkan seluruh orang atau seluruh user di dalam sebuah organisasi. Nah, dengan satu platform yang menghubungkan banyak orang atau semua orang di dalam organisasi, ini akan menghilangkan dinding untuk menghambat kolaborasi. Jadi hal-hal yang menghambat kolaborasi ini dihilangkan oleh 3D Experience. Jadi kolaborasi dapat langsung dilakukan di dalam platform 3D Experience. Sehingga dengan kolaborasi yang dapat dilakukan secara cepat dan satu platform, inovasi dapat tercipta dengan lebih cepat. Jadi komunikasi, inovasi, dan juga nanti problem solving ketika ada masalah, bagaimana cara mengatasinya, itu nanti bisa kita ketahui lebih cepat dengan menggunakan 3D Experience. Oke, gambaran singkatnya seperti itu untuk 3D Experience. Nah, berikut ini adalah logo dari 3D Experience. Ini kita sebut sebagai kompas. Oke. Kompas ini mempunyai 4 mata angin ya. Ada mata angin barat, timur, utara, selatan. Nah, di mata angin kompas yang sebelah kiri ini nanti kita kenal sebagai nama 3D modeling. Jadi ketika kita butuh aplikasi atau kita butuh suatu fitur untuk melakukan desain 3D atau kita mau melakukan assembly, kita bisa menggunakan satu platform saja, yaitu platform 3D Experience. Begitu juga ketika kita mau menghubungi seseorang, kita mau chatting, kita mau video call, kita mau mengajak meeting, kita mau sharing ide. Nah, itu juga hanya dengan satu tombol aja kita klik 3D Experience. Kemudian untuk melakukan manajemen data seperti misalnya revisi drawing, revisi office, kerjaan, dan semacamnya yang bersifat manajemen data. Nah, itu juga hanya dalam satu platform, yaitu platform 3D Experience. Dan selanjutnya di sini ada juga ketika kita butuh untuk melakukan analisa, baik analisa kekuatan, analisa CFD, baik itu CFD yang statik maupun menggunakan fungsi waktu, itu semua nanti bisa juga kita analisa hanya dengan menggunakan satu platform, yaitu platform 3D Experience. Jadi platform 3D Experience menghubungkan semua orang dengan berbagai macam aplikasi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi kita. Dan dengan menggunakan 3D Experience, kita tidak perlu khawatir dimanapun kita, ya, kapanpun kita bisa mengaksesnya, karena dimanapun kita dan kapanpun kita, pasti sekarang ini kita mempunyai sebuah device, yaitu adalah smartphone. Jadi 3D Experience ini juga bisa langsung diakses menggunakan smartphone kita.
Jadi misalnya masih dalam perjalanan, kemudian diminta untuk ada ide dari atasan atau diminta untuk melakukan review atau kita diminta untuk video call, nah kita bisa langsung mengakses 3D experience di dalam smartphone kita. Oke, jadi dimanapun, kapanpun, dengan menggunakan smartphone pun kita bisa langsung masuk ke dalam 3D experience. Nah, kemudian konsep dari 3D experience sendiri adalah sistem cloud, ya. Maksudnya gimana sih sistem cloud itu? Oke, sekarang kita bekerja biasanya menggunakan PC. Ketika kita butuh suatu aplikasi, kita harus melakukan instalasi software tersebut. Dalam hal ini misalnya Bapak Ibu, contohnya adalah user dari user SolidWorks. Bapak Ibu butuh sebuah PC yang harus memenuhi standar minimum requirement dari si SolidWorks. Kemudian Bapak Ibu perlu melakukan instalasi SolidWorks di PC Bapak Ibu. Nah, kalau sistem cloud, hal tersebut sudah tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian menggunakan tadi smartphone pun atau menggunakan PC yang bukan ya PC-PC untuk hanya bekerja menggunakan Office aja seperti itu pun juga bisa. Karena Bapak Ibu hanya membutuhkan tool yang namanya internet. Jadi nanti Bapak Ibu hanya tinggal akses internet, kemudian memasukkan server 3D experience Bapak Ibu sekalian. Kemudian selain tidak memerlukan hardware, Bapak Ibu sekalian juga tidak perlu khawatir menggunakan sistem operasi apa ya. Jadi misalnya Bapak Ibu menggunakan sistem operasi Linux atau menggunakan sistem operasi Windows atau menggunakan Android dan semacamnya, itu tidak perlu khawatir karena yang terpenting adalah akses internet untuk dalam experience. Oke, selanjutnya juga untuk nanti penyimpanan data, Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir harus menyiapkan berapa gigabyte untuk penyimpanan data Bapak Ibu sekalian, karena penyimpanannya juga langsung di cloud. Nah, keuntungan dengan menggunakan cloud selain yang tadi disebutkan adalah bagian IT Bapak Ibu sekalian tidak perlu melakukan maintenance. Jadi tidak perlu melakukan maintenance terkait untuk maintenance, kemudian maintenance server atau menggunakan central server tidak perlu di maintenance juga. Karena semua aktivitas maintenance dan juga backup ini sudah dilakukan sendiri oleh 3D experience. Jadi tinggal pakai saja akses internet, kemudian masuk, kemudian melakukan kolaborasi dengan tim Bapak Ibu sekalian. Oke. Bagaimana sih mengakses 3D experience? Nanti untuk mengakses 3D experience kita bisa masuk ya ke alamat server masing-masing perusahaan yang terdaftar di dalam 3D experience. Ini bukan perusahaan tapi juga bisa organisasi seperti startup atau universitas ataupun lembaga lainnya yang mempunyai akses untuk masuk ke servernya 3D experience. Nah, nanti tinggal memasukkan passwordnya saja dan username-nya. Setelah dimasukkan username dan password, baik itu kita menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla, kita tinggal klik login. Nah, nanti setelah kita klik login atau kita enter, otomatis kita langsung masuk ke dalam 3D experience platform. Ya, jadi kalaupun kita menggunakan handphone pun kita tinggal login aja menggunakan web browser yang ada di smartphone kita. Nah, ini tampilan dari 3D experience platform. Ya, ketika pertama kali masuk ke 3D experience platform. Oke, ada apa aja sih di dalam 3D experience platform? Tadi yang pertama kita sudah kenal Kompas ya. Kompas dari 3D experience. Nah, ketika Kompas ini kita klik di dalam 3D experience, nanti kita bisa melihat yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Di sini ada kolaboratif bisnis inovator, kolaboratif industri inovator, ada simulation kolaborator, ada 3D sculptor dan 3D creator dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini kalau di 3D experience disebutnya sebagai role. Jadi gampangannya dibilang sebagai solution ya, solution atau solusi
yang dibutuhkan tergantung dari kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, di dalam solusi ini atau role ini kalau kita klik masing-masing akan keluar ikon-ikon seperti ini. Nah, ikon-ikon ini disebut apa? Nah, ikon ini disebut apps atau aplikasi. Jadi di dalam sebuah role akan banyak aplikasi-aplikasi. Nah, masing-masing aplikasi ini nanti akan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi misalnya Bapak Ibu butuh aplikasi untuk 3D desain, nah itu nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke rule untuk desain, kemudian pilih aplikasi 3D desain. Misalnya Bapak Ibu butuh melakukan review atau butuh melakukan meeting online, nah itu nanti juga Bapak Ibu tinggal pilih aplikasinya yang sesuai. Oke, selanjutnya role dan apps sudah kita bahas. Nah, di sini kita akan membahas lebih spesifik ya terkait dengan role yang ada di dalam 3D Experience. Yang pertama tadi kolaboratif bisnis inovator. Nah, role ini digunakan untuk melakukan kolaborasi antar departemen ataupun di luar departemen, ataupun juga nanti kita mau melakukan kolaborasi dengan vendor atau dengan customer. Nah, itu kita menggunakan role kolaboratif bisnis inovator. Dan di sini role ini juga nanti digunakan untuk penyimpanan data. Jadi semua file-file kita akan disimpan dan kita bisa mengaksesnya di role ini. Kemudian ada kolaborasi industri inovator. Nah, ini role ini digunakan untuk melakukan manage data. Jadi data-data yang kita sudah bikin perlu kita manage. Nah, ini nanti manage-nya dengan menggunakan role kolaboratif industri inovator. Selanjutnya ada role 3D creator. Nah, di sini salah satu aplikasinya ada namanya XDesign. Nah, ini digunakan untuk melakukan pendesainan 3D seperti di SolidWorks ya. Jadi nanti kayak extrude, kemudian revolve, kemudian swap. Ketika Bapak Ibu membutuhkan desain semacam itu, nanti kita bisa masuknya ke 3D Creator dan kita pilihnya XDesign. Kemudian di sini ada 3D Sculptor. Ya, di 3D Sculptor ini ada apps-nya atau aplikasinya namanya Accept. Apa sih bedanya Accept sama XDesign? Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan gambar yang futuristik ataupun Bapak Ibu membutuhkan pembuatan surface modeling, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Accept yang ada di dalam role 3D Sculptor. Oke, selanjutnya, nah di 3D Experience juga tadi selain kita bisa kolaborasi, kita bisa desain langsung, kita bisa manage data, di sini kita bisa juga membuat sebuah project ya. Jadi project dibuat, kemudian nanti tugas-tugasnya apa saja, dan catnya bagaimana, siapa saja yang ditugaskan di dalam project ini, targetnya kapan, mana yang sudah selesai, mana yang delay, mana yang tidak ada progresnya, semuanya bisa dikontrol dengan menggunakan role project planner. Oke, dan yang terakhir yang akan kita bahas di sesi webinar ini nanti adalah role terkait dengan simulasi. Jadi simulasi ini di 3D Experience ini untuk solvernya Bapak Ibu menggunakan solver dari Abacus. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa SolidWorks dan Abacus ini satu mother company yaitu dari Dassault System. Jadi untuk 3D Experience ini solvernya memang menggunakan solver dari Abacus. Oke, nanti akan kita bahas di halaman selanjutnya. Oke, yang pertama role terkait dengan kolaboratif bisnis inovator dan kolaboratif industri inovator. Nah, di dalam role ini bisa kita lihat ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Nah, ini fungsinya berbeda-beda ya antara satu dengan yang lainnya, dan ini bisa mengcover keseluruhan aktivitas yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini untuk beberapa contoh aplikasinya akan kita jelaskan fungsinya ya. Jadi yang pertama ada 3D Dashboard. Jadi ketika tadi Bapak Ibu kalian buka 3D Experience,
Nah, itu Bapak Ibu akan masuk ke sebuah dashboard yang dapat Bapak Ibu lihat di gambar sebelah kanan ini. Nah, dashboard ini, oke, dashboard ini nanti bisa di custom ya sesuai dengan kebutuhan yang ada di organisasi Bapak Ibu sekalian ataupun kebutuhan individunya Bapak atau Ibu sekalian. Jadi bisa kita bikin berbagai macam dashboard sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan untuk organisasi atau kebutuhan buat individu. Nah, jadi kita bisa bikin berapa dashboard, nah itu bisa sebanyak yang Bapak Ibu inginkan. Oke, selanjutnya nanti di dalam dashboard ini kita juga bisa memasukkan orang-orang siapa saja sih yang bisa membaca dashboard, yang bisa melihat dashboard kita, yang bisa melakukan edit ataupun yang bisa melakukan delete. Nah, ini nanti PIC atau membernya bisa kita inputkan ke dalam dashboard kita. Misalnya seperti berikut ini. Ini adalah dashboard. Ya, dashboard tampilan 3D Experience punya kami. Jadi di sini ada apa sih yang baru hari ini, kemudian ada project apa saja, kemudian to-do list-nya dari saya sendiri apa aja, kemudian desain ini nanti untuk desain, pembuatan desain ya, misalnya tadi pakai Xshape atau Xdesign, kemudian desain view ini nanti untuk melakukan ini ya, review desain. Oke. Ini adalah tampilan dari dashboard. Seperti yang tadi saya informasikan juga, dashboard ini bisa di custom. Misalnya kita akan bikin dashboard sebagai contoh dashboard untuk departemen engineering. Jadi di sini kita tinggal input aja nama dashboard kita. Misalnya nama dashboard kita adalah engineering division. Ini bisa kita klik. Nah, kemudian nanti akan muncul di My Dashboard. Kemudian bisa kita manage juga. Siapa sih orang-orang yang bisa melihat dashboard kita. Oke, di sini misalnya kita mau memasukkan member, kita hanya tinggal searching aja nama dari PIC yang ingin kita masukkan di dalam dashboard kita. Oke. Nah, di sini contohnya kita memasukkan ada 3 orang di dalam dashboard kita. Kalau sudah bisa di close. Nah, ini juga bisa kita tarik ya ke favorit dashboard. Jadi dashboard yang menjadi favorit atau sering kita akses bisa kita letakkan di bagian favorit dashboard. Nah, kemudian juga dengan 3D Experience ini nanti dashboard bisa kita custom tab-tabnya. Jadi di sini misalnya tabs-nya bisa kita custom, bisa kita rename, kemudian kita bisa memasukkan aplikasi apa yang dibutuhkan di dalam dashboard ini. Caranya tinggal drag and drop aplikasi yang kita butuhkan ke dalam dashboard kita. Nah, ini setelah kita drag and drop, maka aplikasinya sudah langsung masuk ke dalam dashboard kita. Jadi sehingga ketika kita sudah memasukkan sebuah aplikasi di dalam dashboard, kalau kita tutup 3D Experience kita masuk, nah nanti kita langsung melihat nih dashboard yang sudah kita setting secara default untuk muncul pada saat kita buka 3D Experience. Oke, kemudian selain dashboard, nah di sini kita bisa buat semacam komunitas. Jadi komunitas ini mungkin gampangannya seperti Facebook gitu ya. Jadi kita bisa bikin internal komunitas atau internal Facebook di dalam 3D Experience. Nah, internal Facebook ini atau internal komunitas ini digunakan buat apa sih? Bisa berbagai macam. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sharing ide atau sharing data, baik itu nanti buat internal organisasi ataupun buat di luar organisasi, itu bisa di setting juga. Oke, jadi di sini bisa bikin komunitas, sehingga dengan adanya komunitas, ya kolaborasi kita dengan orang lain ini akan langsung. Jadi kolaborasi engineering sama kolaborasi bagian purchasing atau bagian yang lainnya itu bisa langsung terjadi. Jadi kita ketika punya ide, kita tidak perlu nunggu nih untuk undang meeting, kemudian kita tentukan jamnya, terus melakukan meeting, kita sharing ide kita, kemudian di situ baru muncul ini inti dari meetingnya.
Tapi dengan 3D Experience ini cukup kita sharing aja di 3D Experience di komunitas kita. Nanti PSI lain akan bisa langsung lihat ide kita apa dan mereka bisa langsung respon terkait dengan ide kita atau semacamnya seperti itu. Ini terkait dengan komunitas. Oke, kemudian untuk contohnya di sini kita akan bikin community ya. Jadi di community ini kita bisa bikin, kita tinggal pilih role-nya di kolaboratif bisnis inovator, kemudian kita pilih apps-nya ada 3D Swim, kita drag and drop ke dalam 3D Experience. Nah, kemudian di 3D Experience ini nanti langsung muncul komunitas yang kita buat. Oke, kemudian setelah kita buka 3D Swim, nah di sini kita bisa publish sebuah ide ya. Di sini nama idenya adalah Knuckle Design, kemudian di sini deskripsinya apa. Saya mempunyai ide untuk Knuckle Design ini dengan menggunakan material IC 1020, misalnya seperti itu. Bagaimana pendapat dari rekan-rekan engineering sekalian berdasarkan pengalaman kerja selama ini. Nah, itu bisa kita bikin seperti itu ide, kemudian kita publish. Nah, setelah kita publish, otomatis orang-orang yang masuk ke dalam komunitas kita ini, dia akan bisa melihat ini ya ide yang kita baru publish di dalam komunitas. Ini terkait dengan komunitas. Kemudian di 3D Experience ini kita bisa juga nanti melakukan conversation. Jadi di sini percakapan dengan orang lain. Jadi bisa melakukan chat online ataupun kita bisa video call atau kita mau call di dalam 3D Experience. Mudahnya di sini kalau Bapak Ibu menggunakan Skype ataupun WhatsApp ataupun aplikasi yang mirip, nah ini 3D Experience juga bisa melakukan hal yang sama. Oke, contohnya di sini kita akan melakukan conversation. Nah ini kita bisa masuk ke tab conversation ya. Kemudian kita cari atau kita misalnya mau komunikasi dengan orang yang baru. Nah ini bisa kita start, kemudian kita tinggal searching aja namanya siapa. Misalnya kita mau komunikasi dengan satu orang, kita chat orang tersebut, ini bisa. Ataupun misalnya kita mau komunikasi dengan multiple orang atau banyak orang, kita tinggal memasukkan aja tadi namanya siapa aja yang mau kita chat, kemudian tinggal kita oke, kemudian kita bisa chat langsung ke dua orang itu. Jadi kayak semacam grup WhatsApp gitu ya, yang terdiri dari beberapa orang untuk melakukan percakapan. Nah ini di 3D Experience bisa juga melakukan komunikasi secara langsung dengan orang-orang yang memang member di dalam 3D Experience kita. Oke. Nah kemudian ada juga aplikasi 3D Drive. Di dalam aplikasi 3D Drive ini difungsikan untuk menyimpan data-data kita dan nanti kita bisa setting siapa saja yang bisa lihat, siapa saja yang tidak bisa lihat, nah, siapa saja yang bisa melakukan modifikasi. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian juga sering melakukan share data dengan menggunakan ini ya googling gitu ya. Di 3D Experience kita juga bisa share data kita ke eksternal perusahaan ya ataupun di eksternal bagian organisasi kita. Itu bisa kita share linknya. Nanti orang tersebut bisa download juga. Jadi kita bisa memberikan akses juga seperti itu. Nah, nanti orang yang tidak mempunyai ini juga perusahaan-perusahaan misalnya bagian purchasing atau bagian marketing yang tidak mempunyai software 3D, nah itu nanti bisa juga melihat previewnya langsung desain yang dibikin oleh tim engineering. Jadi walaupun tidak punya software 3D desain, tapi bisa lihat 3D-nya secara langsung karena di situ nanti ada 3D Play untuk melihat atau untuk review ini 3D desain yang telah dibuat. Oke. Tampilannya seperti ini untuk 3D Drive. Jadi di sini nanti bisa kita bikin folder, kemudian bisa kita setting juga, dan juga ini bisa disinkronkan dengan ini ya Windows Explorer. Jadi di sini bisa kita setting
jadi sinkronis ya, kayak kita menggunakan Google juga ya, itu bisa kita sinkronis untuk file-filenya kita. Kemudian ketika Bapak Ibu juga menggunakan SolidWorks, nanti bisa ada add-in-nya di taskpan-nya ini, kita bisa akses langsung juga file-file yang tersimpan di 3D Drive yang tersimpan secara cloud. Dan ketika kita butuh, kita tinggal drag and drop aja file-file yang dibutuhkan. Jadi ini konsep dari 3D Drive. Nah, kemudian ada 3D Play. 3D Play ini digunakan untuk melakukan review ya. Jadi ketika Bapak Ibu tidak mempunyai software desain, Bapak Ibu belum melakukan review, nah nanti di sini Bapak Ibu bisa menggunakan 3D Play, kemudian tinggal drag and drop file mana yang mau dilihat view-nya. Nah, nanti dengan 3D Play ini bisa di-rotate, bisa di-zoom, kemudian bisa di-explode view, dan juga bisa dilakukan pengukuran secara langsung, ukurannya berapa. Dan di sini juga kita bisa memberikan marking, contohnya di sini diberikan marking bahwa motornya hilang, atau motornya perlu. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan review dengan menggunakan 3D Play ini bisa kita publish juga hasilnya di dalam komunitas yang tadi kita bikin. Dengan kita misalnya mention nama orang yang harus membalas postingan kita. Nah ini bisa kita set macam. Kemudian kita tinggal publish. Setelah kita publish, maka nanti komunitas kita bisa melihat postingan terbaru. Oke, selanjutnya di sini ada ini ya, 3D Creator sama 3D Sculptor, yaitu untuk pembuatan desain. Nah, 3D Creator ini yang tadi saya sampaikan di awal, 3D Creator digunakan untuk pembuatan desain seperti yang di SolidWorks, misalnya butuh melakukan extrude atau butuh melakukan revolve atau swap. Nah, itu bisa dilakukan secara langsung juga di 3D Creator. Oke, selanjutnya ada 3D Sculptor atau Accept. Nah, ini diperuntukkan untuk mendesain desain-desain yang futuristik ataupun yang butuh surface. Contohnya di sini misalnya kayak masker, tutup helm, tutup kaca helm, kemudian bentuk helm. Nah, ini bisa dibikin juga nanti menggunakan Accept. Nah, konsepnya di Accept nanti akan saya jelaskan. Dia hanya tinggal drag and drop point saja atau face-nya. Jadi kita tidak membuat suatu sketch ya di dalam Accept ini. Nah, ini tampilan dari XDesign sama Accept untuk aplikasinya. Jadi di sini nanti kita bisa lihat ya, kita bisa melakukan bikin komponen baru, bisa open ataupun bisa import file dari CAD yang lain. Nah, ini bisa kita masukkan CAD-CAD yang dibutuhkan juga ke dalam 3D Experience. Oke, untuk mengakses bisa juga kita nanti dari 3D Drive, kemudian kita drag and drop file yang mau kita, misalnya contohnya di sini mau kita modifikasi, kita tinggal drag and drop ke dalam XDesign ini aplikasinya, secara otomatis file yang kita drag and drop ini akan terbuka di dalam XDesign. Nah, ini ada tampilan dari XDesign. Nah, sekilas sama seperti tampilan di SolidWorks ya. Di sini ada historinya, ada sketch, ada extrude, kemudian ada delete, face, dan semacamnya. Nah, cara untuk melakukannya pun juga sama ya penggunaannya dengan SolidWorks. Jadi untuk user SolidWorks pun tidak perlu belajar dari nol, karena sama persis untuk fitur-fiturnya dengan SolidWorks. Dan cara penggunaannya pun juga sama. Nah, ini misalnya kita mau melakukan modifikasi dari dimensi 27 ke 25, tinggal kita double klik aja 27, kemudian kita ganti ke 25. Kemudian setelah itu kita bisa oke. Setelah kita oke, maka desain kita akan termodifikasi. Nah, setelah itu bisa kita save. Selanjutnya di XDesign sendiri juga bisa dibikin ini assembly juga. Jadi selain untuk bikin part bisa assembly. Kemudian setelah kita udah selesai desain di XDesign, kita mau lempar ke komunitas kita dengan menyebutkan siapa sih orang yang harus membalas
komunitas kita itu bisa juga kita mention orangnya di dalam komunitas tersebut. Nah ini tadi contohnya sudah dipublish ke komunitas. Ketika kita pindah ke tab komunitas, nah ini udah langsung otomatis terpublish di komunitas kita. Kemudian untuk pembuatan accept bisa kita tinggal drag and drop aja untuk aplikasi accept-nya, atau kita klik. Nah kemudian otomatis di sini kita langsung masuk untuk pembuatan desain surface-nya atau futuristik desainnya. Nah di sini konsepnya nanti ada kotak, ada lingkaran, ada kerucut, tergantung nanti apa yang kita butuhkan untuk basicnya. Dan nanti caranya adalah kita tinggal tarik-tarik garisnya aja, atau kita tarik-tarik titik ataupun surface-nya, kita tinggal main tarik-tarik untuk pembuatan desainnya di accept. Jadi kita tidak perlu sebuah sketch. Oke, ini fungsi dari accept. Oke, kemudian ketika Bapak Ibu juga menggunakan SolidWorks, SolidWorks ini juga bisa kolaborasi dengan accept dan XDesign. Oke, contohnya ini ada desain seperti ini, butuh bikin tutupnya di accept, ya karena mungkin di SolidWorks agak rumit mau bikin surface. Nah ini kita bisa bikin dulu untuk tutupnya di accept ataupun di XDesign. Jadi di sini kita cari filenya, kemudian kita drag and drop filenya ke dalam XDesign. Kemudian setelah kita drag and drop ke XDesign ini bisa kita lanjutkan untuk pembuatan di accept-nya. Misalnya kita akan membuat sebuah nanti lubang dengan yang lubangnya akan mengikuti profil yang ini. Nah ini kalau sudah bisa kita oke, kemudian bisa kita pattern juga ya, secara sirkular. Nah kalau sudah bisa kita cut. Nah setelah di-cut, ini kalau sudah filenya adalah file yang dibuat di accept sama XDesign. Nah ketika file ini dibuat di accept dan XDesign, di SolidWorks kita bisa mengambilnya juga secara langsung file yang dibikin di accept ataupun XDesign. Caranya adalah tinggal masuk ke 3D drive-nya, kemudian drag and drop file yang kita buat tadi. Nah ini tinggal kita map di SolidWorks. Jadi bisa terintegrasi juga dengan SolidWorks yang Bapak Ibu punya. Oke, ini konsep dari XDesign dan accept. Selanjutnya rule yang lain adalah untuk simulasi. Jadi di sini ada juga rule simulasi, ada beberapa yang di sini kita jelaskan terlebih dahulu untuk structural professional engineer. Apa sih structural professional engineer? Jadi structural professional engineer ini adalah salah satu aplikasi yang mempunyai capability yang lebih dari capability yang dimiliki oleh SolidWorks simulasi. Sebagai contoh, mungkin SolidWorks simulasi mempunyai keterbatasan ketika melakukan nonlinear analysis, yang mana dia hanya mampu mencapai 60% convergent atau 60% pembebanan secara bebannya. Atau kita bisa bilang mungkin di SolidWorks simulasi ini ya ada beberapa keterbatasan untuk part-part yang memang kompleks. Nah, sekarang di Simulia atau di Structural Professional Engineer ini bisa melakukan analisa baik yang simple ataupun yang kompleks sekalipun. Dan ini dilakukan di cloud, bukan di desktop. Dengan kata lain, ketika Bapak Ibu menggunakan SolidWorks simulasi untuk melakukan analisa mungkin yang rumit, Bapak Ibu butuh sebuah workstation yang mungkin harganya bisa dibilang fantastis ya. Mungkin bisa workstation harga 100 juta. Ya, dengan menggunakan sistem cloud ini, Bapak Ibu tidak perlu melakukan investasi komputer workstation dengan spek yang tinggi. Bapak Ibu hanya butuh spek biasa saja, karena nanti runningnya bisa kita lakukan secara cloud. Ya, perbandingannya pun juga signifikan perbedaan kecepatan jika menggunakan workstation dibandingkan dengan server yang ada di cloud. Oke. Nah untuk interface-nya seperti berikut. Nanti dari SPE ini Bapak Ibu bisa ambil dari CAD yang natural file dan semacamnya, kemudian diimport di dalam SPE.
di dalam simulasinya 3D Experience ini. Kemudian nanti Bapak Ibu melakukan ini ya, setting mesh, setting boundary kondisi, kemudian Bapak Ibu running, habis running Bapak Ibu akan melakukan post processing atau mengeluarkan hasil analisanya. Nah, ketika Bapak Ibu sekarang sudah menggunakan SolidWorks versi premium yang ada analisa statik, kemudian Bapak Ibu ingin melakukan analisa yang lebih advance, itu juga SolidWorks simulasi ini terkoneksi dengan SPE. Jadi Bapak Ibu misalnya sudah melakukan setting boundary kondisi yang ada di SolidWorks, tetapi solvernya butuh solver yang ada di dalam SPE. Nah, ini nanti bisa terintegrasi dan Bapak Ibu tidak perlu setting ulang lagi di dalam SPE. Nanti tinggal running kemudian lihat datanya. Oke, ini contoh yang case-case yang diselesaikan dengan SPE. Di sini ada nonlinear untuk ini ya, kunci helm atau kunci ikat pinggang mobil dan semacamnya. Nah, ini kita lakukan di SPE. Ya, ini contoh nonlinear. Kemudian di sini untuk contoh yang test plasticity, di sini ada roll ya. Jadi ada sebuah plat profil, kemudian mau di roll apakah berhasil atau patah. Nah, ini kita bisa lihat di dalam 3D Experience di SPE ini. Jadi untuk analisa roll seperti ini di SPE sangat memungkinkan. Nah, selanjutnya juga ini ada contoh untuk buckling sebuah pressure vessel ya. Nah, di sini buckling testing ya. Wah, ini engineer-nya senang sekali ya. Testingnya sama persis seperti hasil dari SPE. Oke. Jadi ini sudah menggunakan solvernya Abaqus, yang mana kita sama-sama tahu Abaqus merupakan salah satu tool untuk analisa terbaik ya yang ada di dunia saat ini ya. Dan ini satu solver dengan Abaqus. Oke, selanjutnya untuk lebih advance lagi nanti di SPE di 3D Experience ini ada namanya SME. Ya, ini lebih advance lagi dari SPE, yaitu untuk melakukan analisa tabrakan. Jadi misalnya mobil tabrakan, nah ini nanti bentuk penyokannya seperti apa, bagian mana yang penyok, nah ini bisa kita lihat ya di SME ini. Jadi untuk crash analysis ini di SPE, di 3D Experience. Oke, itu pengenalan terkait dengan rule simulasi yang ada di 3D Experience. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah pengenalan terkait dengan rule project planner. Jadi dengan project planner ini, tadi kita sudah sampaikan, dengan project planner ini kita bisa bikin sebuah task, ya, tugas, kemudian di dalam tugas ini nanti kita bisa assign siapa yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kita berikan di dalam proyek ini. Misalnya untuk pembuatan desain kita tinggal klik, kemudian nanti di tabel sebelah kanan ini kita bisa pilih prioritas ya, mau prioritas tinggi, sedang atau urgent. Nah kemudian kita bisa assign. Misalnya kita assign PSCA itu tinggal kita klik aja, tulis aja namanya. Jadi misalnya saya full, kemudian kita save. Nanti secara langsung ketika kita save, ketika PSC ini membuka 3D Experience, dia akan keluar notifikasi bahwa mendapatkan tugas baru dari saya, seperti itu. Oke, jadi di sini kita bisa assign task ke member ya. Kemudian di sini kita bisa lihat juga nanti untuk task and summary ya. Jadi total tugasnya berapa sih di dalam proyek ini, resumenya seperti apa. Ini bisa kita lihat di 3D Experience. Oh, yang harus dikerjakan sekian, yang progres sekian, yang delay sekian. Ini bisa kita kontrol di 3D Experience. Oke, selanjutnya ada apps juga yang di 3D Experience namanya collaborative task. Jadi di sini adalah to-do list kita. To-do list kita
terkait dengan pekerjaan-pekerjaan baik itu yang kita assign atau kita tugaskan ke orang lain ataupun orang lain yang menugaskan suatu tugas ke kita. Itu semuanya akan terrecord di dalam kolaboratif task. Nah, ini kolaboratif task, kalau dibuka nanti tampilannya seperti berikut ini. Ya, jadi ada to do, in progress, sama ada done. Dan ini bisa difilter yang dibikin sama kita ataupun yang ditugaskan sama kita ataupun dua-duanya mau kita munculkan. Nah, itu bisa kita filter. Jadi ini tas-tas yang desain ke kita ataupun yang kita bikin semuanya akan record di 3D Experience. Oke. Nah, apa selanjutnya? Oke, Bapak Ibu sekalian telah mengikuti webinar pengenalan 3D Experience, yang mana mungkin masih kulit-kulitnya saja. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya silahkan Bapak Ibu nanti ikutin lagi webinar-webinar selanjutnya. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan juga informasi dari tim kita yang mungkin di dalam grup 3D Experience. Itu nanti akan kita posting juga untuk webinar-webinar lainnya untuk membahas lebih detail lagi isi-isi yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan pengenalan 3D Experience. Contohnya mungkin di akhir Juni akan ada pembahasan untuk spesifik 3D Experience untuk inovasi bisnis. Kemudian di awal Juli ada nanti untuk bagaimana handle project dengan 3D Experience dan masih banyak lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pelajarin secara langsung di webinar kita. Untuk materi webinar hari ini memang hanya untuk pengenalan, jadi Bapak Ibu bisa ikutin untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya.